Halo teman-teman semuanya, karena sekarang sudah pukul 10.05 WIB, acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa baru Fakultas Hukum dari seluruh Indonesia Angkatan 2021. Kenalkan, nama saya Edelweiss dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya selaku Director of Human Resource di Inspira Law dan akan menemani kalian semua pada kelas hari ini. Untuk kelas pada Inspira Belajar hari ini, kita semua akan belajar nih mata kuliah pengantar ilmu hukum. Tapi sebelum kita mulai masuk ke pemaparan materinya, saya ingin membacakan tata tertib kelas terlebih dahulu. Yang pertama, seluruh peserta Inspira Belajar hadir tepat waktu sesuai dengan ketentuan rundown. Kedua, seluruh peserta diharapkan menyalakan video dan mematikan mikrofon. Apabila ingin berbicara di sesi tanya-jawab, bisa menuliskan izin masuk di kolom komentar untuk dipersilakan oleh Master of Ceremony. Yang ketiga, seluruh peserta diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapih dan sopan. Keempat, seluruh peserta diharapkan mengikuti kelas Inspira Belajar dari awal sampai akhir. Apabila peserta memiliki keperluan untuk meninggalkan acara, dihimbau untuk memberitahukan di WhatsApp Inspira Belajar. Kelima, peserta Inspira Belajar wajib meng-screenshot sesi kelas sebagai bukti sudah mengikuti kelas Inspira Belajar. Pada akhir acara nantinya, panitia akan memberikan link presensi untuk mengupload bukti foto supaya bisa peserta mendapatkan e-sertifikat dan juga link official line group Inspira Belajar. Dan apabila peserta tidak bisa memberikan bukti mengikuti salah satu kelas dari awal sampai akhir, maka tidak akan diberikan link official line group tersebut. Baik, untuk agenda selanjutnya, akan ada opening remarks atau kata sambutan dari General Director, Director of Substance, Yasmin Hana Azizah. Pada Yasmin, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Adel. Suara aku udah kedengeran jelas belum ya? Yasmin. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Bisa Buddhaya, menuliskan dan kebajikan. pada Yasmin. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya lah kita bisa berkumpul secara baik-baik saja di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. On behalf of Inspira Law, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Adel selaku moderator, dan juga kepada Zahira sebagai pembicara, dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir di tengah kita ini di sini. Sebagai General Director and Director of Substance dari Inspira Law, di sini Inspira Belajar ini merupakan rangkaian yang diselenggarakan oleh Inspira Law, yang merupakan kontribusi secara langsung dari Inspira Law untuk mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia, khususnya di angkatan 2021. Kami berharap dari terselenggaranya program ini, teman-teman semua dapat memiliki pemahaman dasar mengenai 3 mata kuliah wajib yang akan teman-teman jalani selama 1 semester ke depan, sehingga teman-teman memiliki gambaran terhadap apa yang akan dipelajari ke depannya. Semoga rangkaian acara Inspira Belajar ini dapat berjalan dengan baik, dan juga teman-teman semua dapat mengikutinya secara baik juga. Sekian sambutannya yang dapat aku sampaikan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Inspira Law, educating, contributing, and inspiring. Aku kembalikan kepada Eda. Terima kasih. Terima kasih banyak Yasmin. Jadi kita sudah sampai nih teman-teman di agenda yang kita tunggu-tunggu. Jadi nggak perlu lama-lama nih sambutannya. Kita langsung aja. Untuk agenda selanjutnya kita akan masuk nih ke pemaparan materi. Mungkin aku mau sapa dulu nih kakak kita yang akan mengajar teman-teman semuanya di sini nih. Halo Zahira. Halo Adel. Halo Zah, lagi apa kabar nih Zah? Lagi pandemi sejauh ini masih baik-baik aja sih, masih sehat-sehat aja nih. Oke, kalau kesibukan lagi ada kesibukan apa nih Zah? Mungkin di kuliah atau di organisasi? Wah, kalau kesibukan paling libur gini ngurusin proker ya. Sebagai budak proker masih banyak kita proker tiada hari tanpa libur ya. Oke. Mungkin aku lanjut aja nih. Mungkin sebelum Zahira memaparkan materinya ke teman-teman semua di sini, aku mau kenalin Zahira dulu nih dengan membacakan CV Zahira terlebih dahulu.
Jadi Zahira Lafitiana Rizaldi merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2020. Zahira sendiri memiliki banyak pengalaman nih teman-teman, dari mulai organisasi dan juga prestasi seperti menjadi koordinator acara di kajian eksternal FKP HUB dan juga staf Departemen Strategi dan Justisia di Sekolah Kebangsaan Brawijaya. Ia juga memiliki beberapa prestasi seperti mendapatkan nilai IP sempurna pada semester 1 dan juga menjadi peserta terbaik di acara PK2 Maba Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tentu saja pastinya masih banyak lagi nih, di CV-nya aja juga udah banyak banget nih teman-teman pengalaman dan juga prestasi dari Zahira yang tidak bisa saya sebutkan semuanya di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi untuk Zahira, waktu dan tempat saya persilakan untuk memulai pemaparan materinya di kelas pengantar ilmu hukum ini. The floor is yours. Thank you Adele. Sebelumnya aku mungkin mau nyapa teman-teman dulu, boleh nih di comment section. Say hi, terus apa kabar hari ini? Lagi sehat atau lagi kurang sehat atau lagi ada kendala, boleh sambil aku nyiapin materi ya. Oke, sebelumnya share screen-nya udah masuk ya, Adele? Aman, Zah, udah masuk kok. Oke, aku mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Tadi udah dikenalin juga sama Adele, nama aku Zahira Lafitiana Rizaldi. Singkatnya kalian boleh panggil Zahira atau Zah. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2020. Di sini aku mau ngejelasin materi pengantar ilmu hukum, tapi sebelum masuk ke materinya, aku mau bikin beberapa disclaimer. Yang pertama, materi yang ada di dalam PPT ini nantinya nggak boleh kalian jadiin patokan utama dalam belajar. Tetap harus cari dari referensi, dari buku, atau dari jurnal. Aku mau bikin yang kedua, ada beberapa perbedaan penggunaan istilah nanti di perkuliahan, terutama antar kampus, dan istilah yang aku pakai ini adalah istilah yang aku dapat selama jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terus yang ketiga, aku tidak meminta kalian untuk menyalin isi PowerPoint-nya, karena nanti aku akan kasih ke panitia untuk di-share ke kalian. Kalian cukup catat kalau misalnya ada omongan aku yang penting, terus kalau misalnya nggak ada yang penting, ya udah didengerin aja, dipahamin. Dan yang terakhir, aku harap materi ini bukan untuk dipusingin saat ini, tapi untuk memberikan gambaran ke kalian bahwa di kelas pengantar ilmu hukum itu, ini materinya yang akan kalian pelajari. Oke, lanjut kita masuk ke sejarah hukum dunia. Sebenarnya sejarah hukum dunia ini panjang ya prosesnya. Itu ada dari Babilonia, terus ke Romawi, ke Prusia, baru ke Prancis. Dan dari Prancis baru turun ke Belanda, baru ke Indonesia. Cuman biar kita simpel aja, aku akan ngambil mulai dari Romawi, turun ke Prancis, ke Belanda, baru ke Indonesia. Di Romawi sendiri, itu dulu ada yang namanya istilah patrisian, di mana setiap sengketa yang bermasalah antar orang itu diselesaikan dengan kelas sosial yang lebih tinggi. Jadi nggak ada pengadilan, di mana nanti yang lebih tinggi akan menghakimi yang lebih rendah dalam si sengketa itu. Nah, akhirnya muncullah yang namanya Digesta atau Pandakstae yang menjadi kumpulan doktrin hukum oleh jurisconsult. Jurisconsult ini adalah ahli hukum yang menjadi awal mula adanya pengadilan Romawi, di mana hakimnya itu diwakili oleh pendeta. Nantinya, Digesta atau Pandakstae ini menjadi bagian dari Corpus Juris Civilis. Nah, di sini aku udah nulis bahwa pada zaman Kaisar Justinianus itu sudah ada hukum yang dikodifikasikan atau dibukukan dan diberi nama Corpus Juris Civilis. Nah, Corpus Juris Civilis ini bagiannya ada 4, ada institut atau pengantar, ada Digesta atau doktrin hukum yang tadi, ada Code atau maklumat raja, dan ada The Novel. Nah, dalam strata hukum Romawi, Corpus Juris Civilis ini nggak bisa disanggah dan pernah runtuh, tapi dibangun lagi di abad ke-9 karena ada 2 paham. Nah, dari Corpus Juris Civilis ini nantinya akan turun ke hukum Prancis. Dan di Corpus Juris Civilis inilah ditemukan adanya 2 asas, yaitu asas korespondasi dan asas justifikasi. Asas korespondasi itu apa? Adalah asas penurunan hukum Romawi ke hukum Prancis.
Sedangkan asas unifikasi adalah nantinya menyamakan hukum Romawi dengan masyarakat Prancis. Kenapa bisa turun ke Prancis, Kak? Karena nanti akan ada sesi penyerangan Romawi ke Prancis yang akhirnya membuat hukum Romawi ini turun ke hukum Prancis. Kalau misalnya penjelasan aku kecepatan, boleh komen aja ya di chat Zoom penjelasannya terlalu cepat atau ada yang bisa diulang. Next, kita ke hukum Prancis. Nah, setelah penyerangan Prancis ke Romawi dan turunnya hukum Romawi ke hukum Prancis, muncul yang namanya Code Napoleon sebagai hukum positif pertama di Prancis. Hukum positif ini yang menjadi turunan dari hukum Romawi dan isinya ada 3, ada Code Penal, Code Sivil, sama Code Commerce. Nah, ini yang nanti jadi cikal bakal turun nih ke Belanda dan ke Indonesia. 3 hukum positif ini, bahwa ada tentang hukum pidana, hukum privat, sama hukum dagang. Selanjutnya Belanda. Udah tahu banget ya, Belanda ini adalah salah satu kolonial yang menjajah lama di Indonesia, makanya hukum di Indonesia ini banyak banget mengadaptasi dari hukum Belanda. Nah, Code Napoleon ini turun juga di Belanda, jadi 3. Ada Wetboek van Strafrecht untuk hukum pidana, terus Burgerlijk Wetboek. Nah, tadinya kan hukum sipil ya, yang di Prancis. Nah, dirubah di Belanda menjadi hukum perdata yang menjadi penyempurnaan hukum privat tadi. Nah, terus yang terakhir ada Wetboek van Koophandel yang nanti turun jadi hukum dagang. Next, Indonesia. Kayak tadi aku udah jelasin, karena udah lama dijajah oleh Belanda, otomatis hukum-hukum yang ada di Indonesia itu turun dari hukum Belanda. Dan turunannya itu menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, materi-materi yang berhubungan dengan 3 kitab utama ini, kalau di Universitas Brawijaya itu kalian akan start belajar di semester 2. Gitu. Jadi aku nggak akan menjelaskan lebih lanjut. Next, ada pengertian hukum menurut para ahli. Aku nggak akan ngejelasin banyak di sini pengertian hukum menurut para ahli. Kalian bisa baca, dan ahli hukum yang menyatakan pengertian hukum itu banyak, nggak cuma yang ada di sini. Cuman aku mau highlight satu pengertian yang aku dapat pas kuliah, di mana kalau kalian mau menyatakan pengertian hukum, itu ada 4 hal yang nggak boleh kalian lupain. Yang pertama, hukum itu adalah seperangkat aturan. Terus yang kedua, hukum itu dibuat oleh suatu badan yang berwenang, dalam hal ini adalah badan hukum. Terus hukum itu bersifat memaksa dan mengikat kepada setiap masyarakat. Dan yang terakhir, kalau dilanggar terhadap hukum, kalau hukum itu dilanggar, maka dikenakan sanksi. Jadi kalau kalian mau menyatakan pengertian hukum secara umum, kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang penting ada 4 hal ini, bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan, hukum itu dibuat oleh badan yang berwenang, jadi nggak boleh asal dibikin sama siapapun. Hukum itu harus bersifat memaksa dan mengikat kepada setiap masyarakat. Dan kalau misalnya hukum itu dilanggar, maka ada sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar tersebut. Nah, hukum itu nanti dibagi jadi 2, ada tertulis dan tidak tertulis. Akan kita bahas di materi yang selanjutnya. Next, ada teori tujuan hukum. Tujuan hukum itu sebenarnya ada 3 yang utama. Ada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kita mulai dari kepastian hukum dulu. Kepastian hukum itu mengandung arti adanya hukum setiap orang untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, terus seberapa banyak haknya dan kewajibannya. Terus kepastian hukum itu mengandung 2 pengertian. Yang pertama itu adanya aturan yang bersifat umum, yang membuat individu itu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh. Dan yang kedua itu berupa keamanan hukum bagi individu, supaya individu ini tidak menerima kesewenangan dari pemerintah. Nah, dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, individu itu bisa tahu apa sih yang dibebankan negara atau apa yang dilakukan negara terhadap mereka. Yang selanjutnya itu teori keadilan atau etis. Nah, teori keadilan atau etis itu kita biasanya berpegang sama teorinya Aristoteles, di mana keadilan itu dibagi menjadi 2 menurut Aristoteles. Ada distributif dan ada komutatif. Keadilan distributif itu adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang sesuai porsi atau jatahnya masing-masing. Misal, aku punya jasa 10, Edel punya jasa 5. Nah, keadilan yang aku terima adalah 10, sebesar apa yang sudah aku berikan kepada negara, sebesar jasa aku, dan Edel hanya menerima 5. Jadi, keadilannya itu
sesuai dengan jasanya. Jadi nggak rata setiap orang. Sedangkan kalau keadilan komutatif itu kebalikannya. Merupakan prinsip bahwa setiap orang diberikan sesuatu atau haknya tanpa melihat jasa atau perbuatan yang sudah ia lakukan. Walaupun aku sudah melakukan jasa 10, Edel 5, ya tetap aja hak yang dikasih ke aku sama Edel itu sama-sama 10 atau sama-sama 5, kayak gitu. Next, ada teori kemanfaatan atau utilitas. Teori kemanfaatan ini dinyatakan oleh Jeremy Bentham. Teman-teman di sini nanti bakal lumayan sering dengar Jeremy Bentham sih, di mana tujuan hukum itu adalah mendatangkan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang sebanyak-banyaknya, atau the greatest good of the greatest members. Jadi hukum itu utamanya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi faedah atau masyarakat atau manfaat bagi masyarakat ini, kayak gitu. Next, kita akan belajar tentang disiplin hukum. Disiplin hukum itu apa? Disiplin hukum itu adalah sistem ajaran tentang adanya kenyataan atau dogmatik hukum atau gejala hukum yang ada di tengah pergaulan hidup manusia. Nah, disiplin hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu analitis, di mana sistem ajarannya ini menitik beratkan kepada analisis, sesi memahami, atau sesi menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Contohnya kayak ekonomi atau sosiologi. Sedangkan kalau yang preskriptif, itu adalah sistem ajaran mengenai apa yang seyogyanya yang harus dilakukan dalam menghadapi kenyataan. Contohnya itu hukum dan filsafat. Next, ada ilmu hukum. Jadi, ilmu hukum itu ada beberapa yang dapat dijelaskan pengertiannya. Aku akan ambil salah satu, di mana ilmu hukum itu adalah suatu pengetahuan dengan pokok pembahasannya sangat luas, yang meliputi hal-hal yang filsafati, sosiologis, historis, maupun komponen-komponen analitis dari teori hukum. Jadi ilmu hukum itu bisa dibilang suatu pengetahuan yang nggak hanya fokus tentang gimana cara kita memahami undang-undang, gimana cara kita memahami poin-poin penting dalam hukum, tapi kita juga belajar sesuatu hal yang bersifat filsafat, bersifat sosiologis, dan juga bersifat historis. Terus ilmu hukum itu terbagi jadi 3. Ada yang menjadi ilmu kaidah, pengertian, sama kenyataan. Kita bahas yang ilmu kaidah dulu atau norm business stuff atau solemn business stuff. Mengenai apa yang harus dilakukan, bentuknya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau norma dan kemudian ada sanksi jika dilanggar. Ini ilmu hukum sebagai ilmu kaidah yang teman-teman mungkin umum tahu bahwa kalau misalnya kita melanggar hukum, kita akan kena sanksi. Dan bentuknya dituangkan secara fisik menjadi peraturan perundang-undangan atau norma yang harus dipatuhi. Karena kalau nggak dipatuhi, ada sanksinya nih kalau kita langgar. Next, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian atau begriff and wisdom stuff, di mana terdapat beberapa komponen atau unsur hukum seperti ada subjek, objek, dan akibat hukum. Selain itu, di dalamnya terdapat definisi hukum. Jadi ilmu hukum sebagai ilmu pengertian itu lebih ke teorinya gimana sih ilmu hukum ini? Oh, ada subjeknya, oh ada objeknya, oh ada akibat hukumnya. Terus, oh ini loh definisi hukum yang tadi aku udah jelasin di depan. Last, ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan atau tasa senwissenschap, di mana ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan ini membahas hukum dari sisi sikap tindak atau perilaku. Yang artinya, hukum akan dilihat dari segi penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau sikap tindak. Nah, yang termasuk ke dalam ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan ini ada sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan psikologi hukum. Next, ada filsafat hukum. Aku nggak akan jelasin lebih lanjut, teman-teman bisa baca, karena ini cuma hanya pengertiannya aja. Soalnya untuk filsafat hukum nanti akan ada mata kuliahnya sendiri untuk mempelajarinya. Terus politik hukum. Politik hukum adalah disiplin hukum yang memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Teman-teman lihat aja di yang aku bold dan aku warnain warna pink. Itu adalah pengertian politik hukum untuk teman-teman mudah pahami. Selanjutnya kita masuk ke hukum positif. Hukum positif itu apa? Merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini atau ius constitutum. Nanti akan ada penjelasan lanjutan soal ius constitutum ini. Jadi dalam arti luas, hukum itu nggak cuma soal peraturan perundang-undangan, tapi juga dapat berupa kebiasaan.
bisa juga dikenal dalam masyarakat seperti kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Nah, pengertian lanjutannya teman-teman nanti bisa baca di PPT-nya. Terus unsur-unsur hukum positif di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, saat ini sedang berlaku. Yang kedua, mengikat secara umum maupun secara khusus. Yang ketiga, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Yang keempat, berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Jadi kesimpulannya, pengertian hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu. Jadi hukum positif Indonesia itu hanya berlaku di Indonesia. Nggak bisa teman-teman misalnya melakukan kejahatan di luar negeri terus mau menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, kayak gitu. Walaupun nanti ada pengecualiannya pas teman-teman belajar hukum pidana. Next, hukum positif itu juga tadi aku bilang penggunaannya itu ada berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Teman-teman harus ingat banget soal hierarki ini, karena nanti akan menjadi panduan ketika teman-teman menemukan permasalahan adanya konflik antar peraturan perundang-undangan ini. Urutannya teman-teman bisa lihat 1-7, ini berurut, jadi yang paling atas itu adalah yang paling tinggi, dan yang nomor 7 itu adalah yang paling rendah. Next, ada kaidah sosial. Kaidah atau norma dapat diartikan sebagai aturan tingkah laku, sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Nah, menurut Gustav Radbruch, kaidah itu dibagi dua, ada kaidah alam atau norma, yaitu kaidah yang menyatakan tentang apa yang pasti akan terjadi. Contoh, semua manusia pasti akan meninggal. Kayak gitu. Itu kaidah alam yang pasti akan terjadi. Yang selanjutnya ada kaidah kesusilaan, yaitu kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang seharusnya terjadi. Misal manusia seharusnya tidak membunuh, manusia seharusnya tidak mencuri, begitu. Kita masuk ke kaidah kesusilaan atau moral. Kaidah kesusilaan menurut Prof. Sudikno adalah kaidah yang berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Simpelnya, kaidah kesusilaan ini berasal dari hati nurani kita. Jadi untuk melakukan apa-apa yang diminta oleh kaidah kesusilaan itu harus berasal dari hati nurani kita. Makanya sifat kaidah kesusilaan itu adalah otonom, yang berarti diikuti atau tidaknya suatu aturan tingkah laku tersebut tergantung pada sikap batin manusianya. Selanjutnya kaidah agama. Kaidah agama itu udah jelas, pasti kaidah yang mengatur tingkah laku sesuai agama masing-masing dan diyakini oleh penganutnya. Karena aku muslim, di sini aku ngasih contoh pemeluk agama Islam bahwa ada kewajiban untuk sholat 5 waktu yang bersumber dari perintah Allah gitu. Kaidah agama ini juga masih dibedain menjadi kaidah agama yang khusus mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan kaidah agama yang umum mengatur hubungan manusia dengan manusia. Terus satu hal yang penting, ada kalanya untuk diketahui dari kaidah agama ini nanti dilembagakan menjadi kaidah hukum. Contoh ada hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terus juga nanti diatur juga hukum waris. Gitu. Terus kaidah kesopanan itu adalah kaidah yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, bedanya dengan kaidah kesusilaan adalah kalau kaidah kesopanan itu ditunjukkan dari sikap lahir manusia demi penyempurnaan dan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan kalau kesusilaan itu memang berasal dari sikap batin orangnya sendiri. Kalau misalnya kesopanan itu lebih ke kita harus mengikuti masyarakat, kalau kaidah kesusilaan itu, kalau emang sikap batin orang yang nggak terima dan memang dari batinnya dia ingin berbuat jahat, ya udah gitu. Masyarakat mau ngomong apa juga nggak akan berpengaruh gitu. Terus yang terakhir kaidah hukum. Kaidah hukum itu ada 2 sifat. Yang pertama kemungkinan besar bersifat imperatif, yaitu secara a priori itu wajib ditaati. Terus yang kedua itu bersifat fakultatif, tidak secara a priori mengikat atau wajib ditaati. Jadi kalau yang imperatif ini, kalau misalnya dalam keadaan konkret, kaidahnya ini nggak bisa dikesampingkan karena para pihak yang terlibat itu membuat perjanjian. Sedangkan kalau misalnya fakultatif, itu dalam keadaan konkret bisa dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Gitu. Nah, ini persamaan dan perbedaan 4 kaidah sosial tadi. Ada kaidah agama, kesusilaan, terus nanti ada kesopanan, sama ada hukum. Teman-teman bisa baca sendiri nanti di PowerPoint-nya. Aku nggak akan jelas lebih lanjut biar sesi tanya jawab kita bisa lebih lama.
ada kesopanan, ada kaidah hukum. Terus ada das Solon dan das Sein. Kalau teman-teman masuk fakultas hukum, nggak akan pernah nggak dengar yang namanya das Solon dan das Sein. Dari aku semester 1 sampai sekarang udah semester 2 mau ketiga, das Solon dan das Sein ini akan selalu teman-teman dengar. Das Solon itu apa? Das Solon adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap apa yang seyogyanya dilakukan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Biasanya disebut sebagai kenyataan normatif. Simpelnya gini, das Solon itu adalah sesuai aturannya gimana? Aturannya adalah orang tidak boleh mencuri karena ada di undang-undang. Kalau mencuri, kamu kena sanksi. Itu adalah das Solonnya, secara aturan. Sedangkan kalau das Sein itu adalah kebalikannya das Solon, yaitu peristiwa yang terjadi secara konkret dan biasanya disebut sebagai kenyataan alamiah, di mana secara nyata terjadi perbuatan pencurian yang dilakukan oleh seseorang. Jadi das Solonnya itu udah bilang bahwa pencurian itu menurut undang-undang akan dikenakan sanksi, gitu kan. Sementara secara das Sein, ya ada orang yang mencuri walaupun di undang-undang udah dilarang, gitu. Nah, aku mau highlight banget ini, teman-teman harus ingat das Solon dan das Sein tidak selalu sejalan. Artinya, das Sein tidak selalu sama dengan das Solon. Penerapan hukum dalam kenyataannya belum tentu sesuai dengan yang ditulis atau diatur dalam peraturan perundang-undangannya. Ini teman-teman harus ingat banget. Nggak selamanya das Solon dan das Sein itu harus sejalan, bahwa das Sein harus sesuai sama das Solon. Itu nggak selalu kayak gitu. Terus kita lanjut ke sumber hukum. Pengertian sumber hukum adalah sumber dari mana hukum itu ditemukan atau berasal. Terus sumber hukum itu ada dua, ada sumber hukum material adalah tempat di mana materi hukum itu diambil, sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Nah, sumber hukum yang pertama itu adalah undang-undang. Pengertiannya dalam arti formil itu ditinjau dari sudut cara pembentukannya merupakan produk legislatif. Sedangkan kalau dari arti material, penetapan kaidah hukum dengan tegas sehingga hukum itu menurut sifatnya jadi mengikat dan merupakan produk lembaga yang berwenang. Nah, berhentinya berlaku undang-undang adalah ketika, ini di Indonesia ya, dicabut dengan tegas, habis masa berlakunya, terus bertentangan dengan undang-undang yang baru. Terus kalau misalnya ada pertentangan gimana Kak? Nah, ini dinamakan konflik hukum. Aku nggak tahu teman-teman nanti dapat di kelas PHI atau enggak, tapi aku jelasin aja. Kalau misalnya ada konflik antar peraturan perundang-undangan, teman-teman itu bisa pakai 3 asas. Yang pertama ada lex superiori derogat legi inferiori, ada lex specialis derogat legi generalis, sama terakhir lex posteriori derogat legi priori. Teman-teman bisa baca sendiri pengertiannya. Ini yang tadi kenapa aku bilang hierarki peraturan perundang-undangan itu teman-teman nggak boleh lupa karena berpengaruh kalau misalnya teman-teman menemukan si konflik undang-undang. Nah, terus kita lanjut ke hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan itu adalah kebiasaan yang kemudian diyakini sebagai norma yang dapat dijadikan sumber hukum bagi masyarakat. Di sini aku juga nyantumin pengertian kebiasaan. Teman-teman nanti bisa analisis sendiri bedanya apa kebiasaan dengan hukum kebiasaan. Terus selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan hukum kebiasaan, di mana kelebihan itu ya kebiasaannya dapat mengikuti dinamika masyarakat. Cuma kekurangannya biasanya kurang adanya kepastian hukum, terus tidak bisa berlaku secara umum, karena biasanya kebiasaan itu hanya berlaku secara parsial, sebagian, atau lokal di daerah tertentu aja. Terus selanjutnya ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu atau putusan hakim biasanya digunakan sebagai 3. Penerapan hukum undang-undang yang sudah ada dan diterapkan, terus sebagai bagian dari penemuan hukum. Maksudnya, kalau misalnya undang-undang itu kurang lengkap atau dianggap tidak bisa menyelesaikan suatu perkara, rumusannya kurang jelas atau ketinggalan zaman, nah bisa banget dipakai jurisprudensi sebagai sumber hukumnya. Terus yang terakhir, untuk menciptakan hukum atau judge-made law, maksudnya membuat undang-undang yang baru karena undang-undang yang lama sudah tidak sesuai lagi. Nah, di jurisprudensi itu ada perbedaan
asas yang digunakan oleh negara-negara Anglo-Saxon dengan Indonesia. Anglo-Saxon menggunakan asas presiden atau the binding force of precedent, di mana petugas peradilan atau hakim terikat dan tidak boleh menyimpang dari keputusan-keputusan dari hakim yang sebelumnya untuk perkara yang sama atau hakim yang lebih tinggi. Sedangkan kalau di Indonesia, itu namanya persuasif presiden, di mana putusan peradilan oleh hakim sebelumnya itu boleh diikuti atau ditolak oleh pengadilan berikutnya dengan perkara yang sama. Nah, cuman bisa digunakan untuk pedoman atau pertimbangan. Teman-teman harus highlight jurisprudensi itu bisa digunakan untuk perkara yang sama. Kalau dalam penjelasan dua asas ini, pokoknya perkaranya harus sama, biar bisa digunakan jurisprudensinya atau enggak. Terus ada doktrin hukum. Teman-teman bisa baca doktrin hukum itu apa. Adalah pendapat para sarjana atau ahli hukum yang ternama. Biasanya dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah hukum itu, hakim menyebut atau mengutip pendapat para sarjana hukum. Terus selanjutnya ada perjanjian. Perjanjian itu ada dua, terjadi ketika dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi perjanjian itu nggak bisa ada kalau hanya satu orang doang. Terus yang kedua, mengikat mereka yang melakukan perjanjian saja, tidak berlaku umum. Misal di sini, aku punya perjanjian dengan Edel dan dengan Yasmin. Nah, perjanjian itu hanya mengikat ke kita bertiga, tidak ke semua orang yang ada di ruangan Zoom ini. Kayak gitu. Terus unsur-unsur perjanjian itu ada esensialia, di mana unsur yang harus ada atau mutlak dalam tiap perjanjian. Teman-teman bisa baca. Terus ada naturalia dan ada accidentalia. Selanjutnya ada asas-asas dalam perjanjian, itu ada konsensualisme, fakta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak. Untuk konsensualisme dan fakta sunt servanda, teman-teman harus diingat materinya, karena konsensualisme dan fakta sunt servanda ini akan banyak berlaku di mata kuliah jenjang berikutnya, terutama perdata dan hukum internasional. Treaty itu sebenarnya sama kayak perjanjian, cuman kalau treaty itu adalah perjanjian internasional yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan atau ratifikasi, sehingga bisa diakui sebagai sebuah sumber hukum. Contohnya ada treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and underwater, tanggal 5 Agustus tahun 1963. Kita masuk ke subjek hukum. Aku akan ngejelasin panjang-panjang. Subjek hukum itu intinya adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum itu ada dua. Yang pertama ada manusia atau naturally person, di mana manusia ini dibagi jadi dua. Ada orang yang cakap hukum sama orang yang tidak cakap hukum. Orang yang cakap hukum adalah orang yang dewasa, berusia 21 tahun, dan berakal sehat. Sedangkan orang yang tidak cakap hukum adalah orang yang belum dewasa, anak-anak, dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, atau pemboros. Terus yang kedua ada badan hukum. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum, dan oleh karenanya dapat bertindak seperti manusia. Jadi badan hukum itu punya hak dan kewajiban sama kayak manusia, cuman mereka nggak berinteraksi secara langsung, diwakilkan oleh anggotanya. Jadi mereka bertindak melalui perantara pengurusnya. Bedanya manusia dengan badan hukum sebagai subjek hukum adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan. Ini udah jelas. Hanya manusia yang bisa melakukan perkawinan. Dan yang terakhir tidak dapat dihukum penjara. Kecuali hukuman denda. Jadi badan hukum itu nggak bisa dihukum penjara. Terus badan hukum itu ada dua bentuknya, ada badan hukum publik sama ada badan hukum perdata atau sipil. Teman-teman bisa baca lebih lanjut. Contoh badan hukum publik itu adalah negara, pemerintah daerah, Bank Indonesia, sama perusahaan negara. Sementara badan hukum perdata itu contohnya PT, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Kita lanjut ke objek hukum. Secara umum, objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. For a simple, teman-teman bisa pahami objek hukum sebagai segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum.
si manusia dan badan hukum itu. Salah satu objek hukum itu adalah barang atau benda, di mana di KUH Perdata itu dijelasin kebendaan adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Penggolongan benda itu ada 6, ada berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak, yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, yang dapat diganti dan dengan yang tidak dapat diganti, ada yang sudah ada dengan yang pasti akan datang, dan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Aku akan jelasin 2 benda yang paling atas. Ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud ini bisa dilihat, diraba, dan dirasakan dengan indera manusia, misal rumah, tanah, sepeda motor. Sedangkan kalau benda tidak berwujud itu adalah yang dapat dirasakan haknya aja. Misalnya hak cipta, hak paten, dan merek. Kita kan nggak bisa lihat hak cipta itu kayak gimana bentuknya gitu, nggak bisa diraba juga. Tidak. Itu yang dinamakan benda tidak berwujud. Terus ada benda tetap atau tidak bergerak, yaitu benda yang karena sifat, tujuan, dan penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap. Misalnya tanah dengan segala sesuatu yang melekat di atasnya seperti bangunan atau tumbuhan. Sedangkan kalau benda bergerak adalah benda yang karena sifat dan ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Contoh meja, ini yang kita pakai sekarang ada meja, terus ada sepeda, terus ada hewan, tapi karena sifatnya ya hewannya. Terus ada benda bergerak seperti saham-saham dalam PT, hak pakai, atau benda bergerak yang ditentukan karena undang-undang. Kita lanjut ke klasifikasi hukum. Yang pertama, klasifikasi hukum menurut bentuknya. Ada tertulis dan tidak tertulis. Teman-teman udah tahu lah bedanya kalau yang hukum tertulis itu adalah yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang tidak tertulis itu adalah hukum yang berlaku di masyarakat, ya adat, hukum agama. Walaupun memang ada beberapa hukum agama yang dijadikan hukum tertulis. Yang kedua itu adalah menurut isinya, itu ada privat dan publik. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan individu atau warga negaranya dan menyangkut kepentingan publik. Ada hukum pidana, tata negara, administrasi negara, atau tata usaha negara, dan internasional. Sedangkan kalau hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Ada hukum perdata sama hukum dagang. Selanjutnya adalah klasifikasi hukum berdasarkan cara mempertahankan, yaitu ada material dan formil, di mana material itu mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum. Sedangkan kalau formil itu yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material tadi. Terus menurut wujudnya ada objektif dan subjektif. Hukum objektif itu hukum yang mengatur tentang hubungan antar 2 orang atau lebih yang berlaku umum. Sedangkan hukum subjektif ya ini hukum yang muncul dari hukum objektif atau berlaku terhadap seseorang atau lebih. Terus menurut waktu berlakunya itu adalah ada hukum positif yang tadi kita udah bahas sebelumnya, yaitu disebut sebagai ius constitutum, di mana adalah jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Misalnya ius constitutum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya sekarang masih berlaku dan hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia aja. Ada hukum negatif atau yang disebut sebagai ius constituendum, di mana jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Contoh, RUU PKS itu termasuk ius constituendum karena diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Sama kayak dulu RUU Omnibus Law, tapi sekarang Omnibus Law udah masuk ke hukum positif karena dia udah berlaku. Terus terakhir ada hukum alam atau ius naturale, yang mana hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja dari dulu sampai sekarang. Hukum alam itu contohnya semua manusia yang lahir dan hidup di dunia itu akan meninggal. Itu adalah salah satu contoh hukum alam. Terus menurut sifatnya, hukum itu ada 2, ada yang bersifat memaksa atau doing and rest, sama ada yang bersifat mengatur atau unfolding rest. Nah, yang bersifat memaksa ini adalah dalam keadaan bagaimanapun, hukumnya ini harus dan mempunyai paksaan yang mutlak mengikat kepada setiap masyarakat untuk dipatuhi. Sedangkan kalau yang bersifat mengatur itu adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan pada saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Ini kalau misalnya dalam perjanjian. Terus
dua jenis hukum ini, Bingham Reh sama Unschooling Reh ini nanti akan berpengaruh juga kalau teman-teman belajar si konflik hukum yang 3 jenis tadi, yang ada lex darogat apa gitu. Itu berpengaruh ketika misalnya ada konflik antar peraturan perundang-undangan dengan hukum adat misalnya. Kalau misalnya dengan hukum adat, hukum yang bersifat Bingham Reh ini nggak boleh dikesampingkan. Sedangkan kalau misalnya yang bersifat Unschooling Reh itu bisa dikesampingkan. Nanti bisa belajar di kelas PHI atau di materi-materi berikutnya, di kelas-kelas spiral selanjutnya. Terus ini ada tradisi atau sistem hukum. Nah, kenapa aku di awal bikin disclaimer adanya perbedaan penggunaan istilah? Kemarin sempat sharing juga sama Yasmin, untuk teman-teman yang nanti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mungkin mengenal namanya sistem hukum ini dengan tradisi hukum. Sedangkan kalau teman-teman yang nanti kuliah di Universitas Brawijaya, itu mengenal istilahnya dengan sistem hukum. Jadi isinya sama, mungkin hanya berbeda di penggunaan namanya aja. Nah, sistem hukum itu ada 4. Di sini aku bahas 2 dulu, ada common law, ada civil law. Bisa dilihat nama lainnya, ada sumber hukumnya, peranan ahli hukumnya, kualifikasi hakim, terus peranan pengadilan, terus ada sistem juri atau enggak, independensi pengadilannya seperti apa, sama contoh negaranya. Ini teman-teman nanti bisa baca sendiri di PPT yang aku kasih. Terus yang selanjutnya ini ada socialist law sama Islamic law. Sama kayak sebelumnya, ada nama lainnya, sumber hukumnya, kualifikasi hakim, bla bla bla. Terus ada contoh negaranya juga. Oke, udah selesai materinya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti boleh kita lanjut, bisa kita jawab. Kalau misalnya mau nanya-nanya, boleh kontak aku di sosial media aku. Ada Twitter, Instagram, sama LinkedIn. Mungkin kita bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol juga setelah sesi kelas ini selesai. Thank you. Oke, thank you banget Zahira buat pemaparan materinya. Gimana nih teman-teman, mungkin udah lebih mengerti atau malah lebih bingung? Gak apa-apa ya, pokoknya tetap semangat aja. Ini kan hanya pengantar aja ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih pada bingung atau masih butuh waktu untuk belajar lagi. Nggak apa-apa banget, tapi sekarang kita mau lanjut nih ke agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi untuk sesi ini, teman-teman boleh banget nih tanya apapun ke Zahira, mau itu dari materi yang Zahira tadi udah sampein, atau mungkin kalian malah mau nanya tips belajar atau gimana, atau misalkan kalian tadi ada yang dijelasin tapi masih mau tahu lebih lanjut, boleh banget. Aku langsung persilahkan aja buat teman-teman yang mau masuk dan bertanya, bisa langsung tulis izin masuk aja, dan nanti akan langsung aku persilahkan untuk on microphone buat tanya langsung nih ke Zahira. Oke, buat teman-teman boleh langsung ditulis izin masuk aja ya di komennya. Oke, boleh di komen aja teman-teman. Oke. Oke, ada yang pertama itu dari Christine, boleh untuk Christine, waktu dan tempat aku persilakan, boleh langsung on microphone aja. Ya, halo Kak, perkenalkan nama saya Christine dari mahasiswa UNESA. Mau tanya Kak, gimana sih cara kita tahu kalau yang bermasalah itu badan hukum? Tapi karena biasanya kan yang kalau misalnya dalam tindakan hukum itu malah larinya ke pemilik badan hukumnya gitu Kak. Itu aja sih, jika itu sih Kak. Itu sih Kak. Nggak apa-apa. Boleh Zahira mau masuk dulu mungkin, atau Oke, boleh. Mungkin aku perjelas lagi ya, maksud pertanyaan Christine itu adalah gimana kita bisa tahu bahwa yang bermasalah itu badan hukum, tapi justru yang dipanggil itu adalah si pemilik badan hukumnya secara perseorangan, kayak gitu, betul pertanyaannya? Ya. Oke. Biasanya, tadi kan aku udah bilang bahwa interaksi hukumnya si badan hukum ini diwakilkan atau diperantarai oleh anggota-anggotanya atau pimpinannya. Jadi kalau misalnya kita tahu ini yang berkonflik badan hukumnya atau perseorangannya ya, kita bisa lihat dari perkaranya. Kalau misalnya perkaranya itu mengatasnamakan si badan hukumnya, otomatis itu badan hukumnya yang bermasalah, tapi diwakilkan untuk interaksinya oleh anggotanya atau si pimpinannya. Karena nggak mungkin satu badan hukum, misalnya anggotanya 60 orang, 60-60-nya ke pengadilan pas ada konflik gitu.
pasti diwakilkan yaitu antara sama anggota yang ditunjuk atau sama pimpinannya. Jadi Christine nanti bisa lihat kalau misalnya Christine ada baca putusan pengadilan atau apa, di situ ada keterangannya yang bermasalah ini, subjek hukumnya adalah si badan hukum atau si perseorangannya. Kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak nih, Christine? Ya, Kak. Menjawab kok. Makasih ya, Kak. Oke, terima kasih. Oke, thank you juga Christine. Mungkin aku langsung lanjut aja ke Tiara Alfarisa ya. Boleh untuk Tiara, boleh langsung on mic aja. Halo, halo, perkenalkan nama saya Tiara dari Fakultas Hukum UPNPJ. Saya mau tanya, Kak, kan di hukum ini kan banyak banget istilah-istilahnya kan, kayak yang tadi Kak bilang, di setiap universitas itu bakalan beda kan. Nah, untuk mendapatkan nilai yang kayak Kakak, IPK tinggi itu kita penting gak sih untuk tahu semua istilahnya atau cuman itu sekedar teori dan kita harus cuman kayak paham aja gitu maksud istilahnya gitu. Makasih, Kak. Boleh langsung aja, Zah, nggak apa-apa. Oke, aku langsung masuk aja ya. Untuk masalah nilai, dari aku sendiri sih gini prinsipnya. Kalian nggak harus memahami misalnya, oh di UI istilahnya kayak gini, oh di UB kayak gini, oh di UPNPJ kayak gini, terus ada kayak Christine, oh dari UNESA kayak gini. Yang penting adalah gini, ketika misalnya dosen menjelaskan, kalian memahami apa yang dijelaskan oleh dosen, terlepas dari apakah penggunaan istilah di setiap kampus itu berbeda-beda, yang penting adalah inti pengertiannya itu sama gitu. Jadi bisa aja penggunaan istilahnya itu berbeda-beda, cuma sebenarnya poinnya sama. Kayak tadi yang tradisi hukum di UI disebutnya tradisi hukum, di UB disebutnya sistem hukum. Intinya tuh sama, ada civil law, ada common law, ada Islamic law, ada socialist law, kayak gitu. Dan kalau aku boleh sedikit menyelipkan tips ya, sebagai mahasiswa hukum, teman-teman harus banyak-banyak banget sharing. Diskusi sama teman-teman, walaupun aku tahu online gini juga susah untuk sharing, tapi sharing itu menambah insight baru kita, apalagi di Inspiralau tuh sharingnya bisa sama teman-teman dari universitas lain, kayak bisa ngejelasin gitu, oh kalau di kampus aku kayak gini loh materinya, oh kalau di kampus aku kayak gini loh gitu. Dan nggak ada salahnya teman-teman dapat insight baru dari teman-teman dari kampus lain, dan itu membantu banget untuk aku belajar gitu. Dulu aku juga sebelum join Inspiralau 2020 yang khusus angkatan aku sharing hanya di lingkup teman-teman aku di UB aja. Jadi hanya berputar di situ kayak, oh dosen aku ngomongnya gini, dosen aku ngomongnya gini gitu. Karena kan setiap kelas itu dosennya beda-beda. Tapi dengan adanya Inspiralau ini teman-teman bisa manfaatin gitu. Misal dari Tiara di UPNPJ nanya ke siapa, ke Christine dari UNESA, kalau kamu gimana ya materinya gitu. Di sana kok aku gini sih, atau kok aku masih bingung sih, kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak Tiara? Oh terus satu lagi, untuk nilai bagus itu kalian jangan berpusat gimana caranya dapat IPK bagus, tapi gimana caranya kalian bisa memahami materi. Gitu. Oke, thank you ya Tiara. Semoga nanti IP-nya bagus juga kayak Zahira. Semoga 4 juga. Oke, aku langsung lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada Afifia Indah. Berarti mohon maaf ya kalau aku nyebutin nama kaliannya salah. Afifia Indah, boleh langsung on mic? Halo Kak, perkenalkan, Ya, saya Olivia Indah Nurlestari dari FHUI. Saya tadi kan ada beberapa materi yang udah dijelaskan, tapi saya masih bingung Kak, perbedaan antara hukum imperatif dan hukum fakultatif dengan hukum yang bersifat yaitu ada yang memaksa sama mengatur Kak. Terus juga yang maksud hukum imperatif secara a priori itu maksudnya secara a priori itu apa ya Kak? Terima kasih. kalau mau di-share screen lagi boleh kok Zah. Kalau memudahkan kamu. Oke, aku share screen lagi ya. Nggak apa-apa. Thank you, Afifia. Gak usah deh, aku jawab aja. Karena aku bingung slide yang mana nih, slide banyak. Oke, yang ngebedain itu gini ya, unfallen reh dan doing and reh itu lebih ke
kalau misalnya secara bentuk, nah secara bentuk itu ada dua, ada si unfullen recht sama ada si doingen recht. Ada yang bersifat memaksa, ada yang bersifat mengatur. Itu yang bisa dibilang secara bentuk. Sedangkan kalau yang fakultatif sama imperatif tadi, itu sebagai suatu kaidah. Kaidah hukum itu ada dua loh. Ada yang bersifat imperatif, secara a priori itu secara umum. Jadi semua orang itu harus wajib menaatinya. Itu secara a priori. Jadi kalau misalnya Alivia bingung, ngebedainnya gini aja. Kalau misalnya si imperatif dan fakultatif itu adalah hukum secara kaidah, bahwa kaidah hukum itu ada dua, ada fakultatif dan ada si imperatif tadi. Sedangkan yang doingen recht dan unfullen recht itu adalah si hukum secara bentuk, bahwa bentuk hukum itu ada dua loh. Ada si menurut yang memaksa atau doingen recht, sama ada yang menurut mengatur atau unfullen recht. Kayak gitu, kira-kira menjawab. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Kalau misalnya materi-materi kayak gitu, mungkin nanti kamu review lagi aja PPT-nya, kan nanti Zahira juga akan ngirimin PPT ini ke grup. Lanjut ya, buat yang selanjutnya ada Soraya nih. Boleh Soraya. Dewi, buat teman-teman boleh langsung kasih namanya sama kenalin universitasnya juga ya. Halo Kak, aku Soraya Firmansyah dari FH Unpad. Aku mau nanya, kan tadi ada penjelasan tentang Dasoling sama Dasein. Kalau Dasoling itu aku tadi sempat nyatet bahwa tuh haruskan seseorang bertindak seyogyanya. Berarti tuh dia, kalau misalkan dia membunuh, berarti ada sanksinya kan. Kalau Dasein itu maksudnya kayak gimana ya Kak? Aku masih belum paham sih. Gitu. Masih Kak. Boleh, langsung dijelasin aja Zah. Oke, jadi Dasein itu simpelnya gini, Dasein itu adalah kenyataan, Dasolen itu adalah teori. Kita mungkin udah beberapa kali pas sekolah gitu pernah dengar bahwa kenyataan tuh gak